Halo, aku Vio. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit mengenai pengantar psikologi abnormal. Apa itu psikologi abnormal? Psikologi abnormal adalah cabang psikologi yang mempelajari pola pikir, emosi, dan perilaku yang tidak lazim atau menyimpang dari norma sosial dan psikologis. Dalam hal ini, berfokus pada identifikasi, penyebab, dan penanganan gangguan mental serta perilaku abnormal. Tujuan mempelajari psikologi abnormal yaitu yang pertama, memahami perilaku abnormal dari sudut pandang ilmiah. Yang kedua, menentukan kriteria dan penyebab gangguan mental. Dan yang ketiga, yaitu untuk memberikan panduan untuk diagnosis, terapi, dan juga rehabilitasi. Tidak semua perilaku aneh atau berbeda dianggap abnormal. Berikut ini adalah ciri-ciri utama perilaku abnormal. Yang berarti menyimpang dari norma atau budaya ataupun sosial. Yang kedua, distres, yaitu perilaku yang menyebabkan tekanan emosional atau penderitaan pada individu. Yang ketiga, yaitu disfungsi, di mana perilaku ini dapat mengganggu kemampuan individu untuk menjalankan fungsi sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu danger, atau perilaku yang dilakukan berisiko membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam perspektif biologis, menyoroti peran otak, genetik, dan juga neurokimia dalam gangguan mental. Contohnya seperti ketidakseimbangan serotonin pada depresi. Pada perspektif kognitif, gangguan mental berasal dari pola pikir yang salah atau tidak rasional. Dalam perspektif psikodinamik, beranggapan gangguan mental disebabkan oleh konflik bawah sadar seperti trauma masa kecil. Selanjutnya, perspektif sosial budaya. Peran budaya, tekanan sosial, dan hubungan interpersonal dipercaya sangat mempengaruhi dalam pembentukan perilaku abnormal. Pada perspektif behavioral, perilaku abnormal adalah hasil pembelajaran melalui penguatan atau pengamatan. Pada perspektif humanistik, menekankan potensi manusia untuk tumbuh. Dengan gangguan mental, terjadi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Psikologi abnormal menggunakan DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder sebagai panduan dalam klasifikasi dan diagnosis. Berikut ini adalah beberapa kategori utama gangguan mental. Gangguan ini ditandai dengan rasa takut atau khawatir yang berlebihan, seringkali disertai gejala fisik seperti jantung berdebar atau kesulitan bernafas. Itu gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder. Kecemasan ini merupakan kecemasan kronis yang berlebihan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Jenis yang kedua yaitu gangguan panik. Gangguan panik merupakan serangan kecemasan yang tiba-tiba dengan gejala seperti sesak napas, detak jantung cepat, atau rasa takut mati. Jenis yang ketiga yaitu fobia spesifik, merupakan ketakutan yang intens terhadap objek atau situasi tertentu seperti takut terhadap laba-laba ataupun ketinggian. Jenis selanjutnya yaitu gangguan obsesif kompulsif atau yang sering kita kenal dengan OCD. OCD merupakan pikiran obsesif yang tidak diinginkan dan perilaku kompulsif yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan. Jenis yang terakhir yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gangguan ini muncul setelah mengalami peristiwa traumatis seperti kecelakaan atau kekerasan. Gejalanya meliputi kilas balik, mimpi buruk, dan juga hyperwaspada. Gangguan mental yang selanjutnya yaitu gangguan mood. Gangguan mood merupakan gangguan yang melibatkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Jenisnya yang pertama yaitu depresi mayor atau major depressive disorder yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat, dan energi rendah selama lebih dari 2 minggu. Yang kedua yaitu distimia. Distimia merupakan depresi kronis yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun dengan gejala yang lebih ringan daripada depresi mayor. Jenis yang ketiga yaitu gangguan bipolar, di mana perubahan suasana hati yang ekstrim antara episode mania dan juga depresi. Jenis yang terakhir yaitu gangguan disregulasi mood disruptif. Gangguan ini biasanya terjadi pada anak-anak yang ditandai dengan ledakan amarah yang sering dan tidak sesuai usianya. Jenis gangguan yang ketiga yaitu gangguan psikotik.
Gangguan psikotik merupakan gangguan yang ditandai dengan kehilangan kontak dengan realitas dan seringkali melibatkan halusinasi atau delusi. Jenis-jenisnya terdapat skizofrenia, gangguan delusi, dan juga gangguan skizoafektif. Skizofrenia merupakan gangguan kronis dengan gejala seperti halusinasi, delusi, dan pikiran atau perilaku kacau. Gangguan delusi merupakan keyakinan yang salah tetapi konsisten, seperti meyakini bahwa seseorang sedang menguntit atau mencoba mencelakai. Sedangkan gangguan skizoafektif merupakan kombinasi gejala skizofrenia dengan gangguan mood seperti depresi atau mania. Jenis gangguan mental yang keempat yaitu gangguan kepribadian atau personality disorder, di mana pola perilaku kronis dan tidak fleksibel yang menyebabkan masalah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Jenisnya yang pertama yaitu kepribadian antisosial, di mana seseorang tidak memedulikan aturan, norma sosial, atau hak orang lain, dan juga sering dikaitkan dengan perilaku kriminal. Jenis yang kedua yaitu kepribadian borderline, di mana ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, emosi, dan citra diri, dan seringkali disertai dengan impulsivitas. Jenis yang ketiga yaitu kepribadian narsistik, yaitu keadaan di mana seseorang merasakan rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan besar akan perhatian, dan juga kurangnya empati terhadap sesama. Jenis yang terakhir yaitu kepribadian obsesif-kompulsif, yaitu keadaan perfeksionisme berlebihan, fokus pada aturan, dan kesulitan bersantai atau menyesuaikan diri. Gangguan yang kelima yaitu gangguan makan. Gangguan makan merupakan gangguan terkait pola makan yang tidak normal dan seringkali terkait dengan citra tubuh. Jenisnya yang pertama yaitu anoreksia nervosa, di mana ketakutan yang ekstrim terhadap kenaikan berat badan sehingga menghindari makanan secara berlebihan dan menyebabkan penurunan berat badan yang drastis. Kedua yaitu bulimia nervosa, yaitu siklus makan berlebihan diikuti dengan upaya kompensasi seperti muntah, olahraga berlebihan, atau penggunaan pencahar. Yang ketiga yaitu binge eating disorder, yaitu episode makan berlebihan tanpa upaya kompensasi, seringkali disertai dengan perasaan bersalah atau malu. Gangguan neurokognitif merupakan gangguan yang melibatkan penurunan fungsi otak, terutama pada memori, perhatian, atau kemampuan berpikir. Jenisnya yang pertama yaitu demensia, misalnya seperti penyakit Alzheimer, yaitu penurunan fungsi otak yang progresif, menyebabkan gangguan memori, bahasa, dan kemampuan sehari-hari. Jenisnya yang kedua yaitu delirium, merupakan gangguan kesadaran yang mendadak, seringkali akibat penyakit atau pengaruh obat. Klasifikasi gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan somatik, merupakan gangguan yang melibatkan gejala fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Gangguan somatik memiliki gejala seperti fokus berlebihan pada gejala fisik yang seringkali menyebabkan stres. Pada gangguan somatik jenis hipokondriasis, terjadi ketakutan berlebihan terhadap penyakit serius meskipun tidak ada bukti medis. Bagi pengidap gangguan konversi, ia pasti merasakan gejala neurologis seperti kelumpuhan atau kebutaan tanpa penyebab medis yang dapat ditemukan. Hal ini seringkali dipicu oleh stres psikologis. Penyebab perilaku abnormal atau etiologi. Yang pertama yaitu adanya faktor biologis. Faktor biologis berfokus pada aspek fisik atau medis yang mempengaruhi fungsi otak dan tubuh yang berkontribusi pada perilaku abnormal. Faktor biologis ini seperti genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan juga kelainan struktur atau fungsi otak. Gangguan mental, kemungkinan anggota keluarga lain juga lebih tinggi untuk mengalami gangguan yang sama. Neurotransmitter berperan sebagai senyawa kimia seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang memainkan peran penting dalam fungsi otak. Contohnya seperti kekurangan serotonin dikaitkan dengan depresi, sementara kelebihan dopamin sering dikaitkan dengan skizofrenia. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis mencakup pengalaman hidup, pola pikir, dan respons emosional yang mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini dapat berupa trauma masa kecil, konflik bawah sadar, dan juga pola pikir negatif, serta ketidakmampuan mengatasi stres. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial mencakup pengaruh lingkungan, hubungan interpersonal, dan norma budaya. Hal-hal ini dapat berpengaruh pada kondisi mental seseorang.
Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan pengalaman hidup juga memainkan peran besar dalam membentuk perilaku abnormal. Seperti jika seseorang mengalami peristiwa kehidupan yang traumatis seperti kehilangan orang tercinta ataupun mengalami bencana alam dan perang, serta stres ekonomi atau paparan lingkungan yang buruk seperti kekerasan lingkungan. Penanganan gangguan abnormal melibatkan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan jenis gangguan, tingkat keparahan, dan kebutuhan individu. Berikut adalah metode utama yang digunakan dalam menangani gangguan mental. Metode yang pertama yaitu terapi psikologis. Terapi psikologis adalah intervensi non-farmakologis yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater untuk membantu individu memahami dan mengelola gangguan mereka. Jenis dari terapi psikologis pun bermacam-macam. Yang pertama yaitu psikoterapi individu, yang mana terdiri dari terapi kognitif perilaku, terapi psikodinamik, dan juga terapi humanistik. Pada terapi kognitif perilaku, berfokus pada mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang tidak sehat. Yang hal ini efektif untuk gangguan kecemasan seperti depresi, OCD, dan PTSD. Pada terapi psikodinamik, berdasarkan teori Freud, terapi ini mengeksplorasi konflik bawah sadar dan trauma masa lalu untuk memahami penyebab gangguan mental. Pada terapi humanistik, menekankan potensi individu untuk tumbuh dan mencapai pemenuhan diri. Terapi ini cocok untuk mereka yang merasa terjebak atau kehilangan makna hidupnya. Jenis yang kedua yaitu terapi kelompok. Pada sesi terapi ini melibatkan beberapa individu dengan masalah serupa yang difasilitasi oleh seorang terapis. Jenis terapi yang ketiga yaitu terapi keluarga dan pasangan. Terapi ini berfokus pada dinamika interpersonal dalam keluarga atau hubungan. Contohnya seperti membantu keluarga memahami skizofrenia pada salah satu anggotanya dan meningkatkan dukungan emosional. Metode penanganan gangguan abnormal yang kedua yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi adalah penggunaan obat untuk mengurangi atau mengelola gejala gangguan mental. Berikut ini adalah obat-obatan yang sering digunakan bersamaan dengan terapi psikologis. Metode yang ketiga yaitu rehabilitasi sosial. Metode ini membantu individu dengan gangguan mental berat untuk kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Pemberian rehabilitasi sosial dapat berupa pelatihan keterampilan hidup, program kerja terapi, dan juga dukungan komunitas. Itu tadi sedikit pengantar mengenai psikologi abnormal. Terima kasih sudah menonton.